Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga saja kita semua selalu sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, serta dimudahkan segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang pernah saya alami ketika saya tinggal di Barak Polres Natuna pada tahun 2004 sampai tahun 2007. Nah, yang terjadi pada saya gangguan-gangguan mistis tentunya ya, yang saya alami itu yang jelas yang membuat saya itu merasa takut ya, merasa ngeri. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya memang sering dapat gangguan-gangguan atau penampakan-penampakan, tapi tidak membuat saya itu ketakutan atau trauma. Tapi yang terjadi ketika pada tahun 2007, nah tahun 2006 saya kan menikah. Setelah menikah, saya tinggal di rumah sewaan atau kontrakan yang masih ada di Kota Ranai. 2 bulan di kontrakan itu atau di sewaan itu, saya memutuskan tinggal di barak atau di mes itu dengan pertimbangan satu, kebetulan yang di sebelah barak itu pada tahun itu masih Polres karena Polres yang baru belum dibangun atau dalam proses pembangunan. Nah, jadi saya tinggal di barak itu bersama istri saya. Jadi saya tinggal di barak itu. Ya, selain itu juga istri saya memutuskan untuk buka warung atau kantin. Jadi makan anggota-anggota yang masih bujangan itu ya di kantin atau warung yang dibuat istri saya. Nah, kami tinggal di situ tuh tanpa terasa beberapa bulan hingga istri saya tuh hamil 7 bulan atau mengandung 7 bulan. Nah, mistisnya itu di situ. Pada malam hari ketika saya melihat lampu barak di bagian belakang itu masih gelap, artinya lampu itu belum ada yang menghidupkan. Nah, di barak bagian ujung di belakang barak nanti akan saya tampilkan foto atau video barak tersebut. Nah, di barak bagian ujung itu terdapat toilet yang panjang, ada beberapa toilet. Tuh, jadi lampu yang berada di dekat toilet-toilet itulah yang belum dihidupkan. Nah, saya berinisiatif pada saat itu untuk menghidupkan lampu itu supaya terang. Memang kesannya seram. Ya maklumlah, menurut informasi masyarakat setempat bahwa tanah yang dibangun, yang di atasnya dibangun barak itu dulunya area pemakaman masyarakat. Dan katanya sih diangkat atau dipindahkan terlebih dahulu, tapi tetap aja mungkin sugesti kita tetap bahwa itu area pemakaman. Nah, ketika setibanya saya di belakang ujung barak itu, di depan toilet yang panjang itu, ketika saya ceklek menghidupkan saklar lampu pada dinding tersebut, pada saat itulah di ujung toilet yang paling di depan toilet yang paling ujung itu, saya melihat 2 sosok tengah berdiri membelakangi saya posisinya. Nah, 2 sosok tersebut yaitu yang satu seorang perempuan separuh baya, kira-kira saya pun tidak melihat bagaimana wajahnya karena memang mereka membelakangi. Nah, perempuan yang satu sosok perempuan separuh baya, dan yang kedua seorang anak kecil, ya anak laki-laki kecil ya, kira-kira umurnya sekitar 5 tahun atau 6 tahunan. Nah, seperti itu. Dan pada saat itu saya terkejut. Jujur, saya terkejut tetapi tidak ada rasa takut. Cuma hati saya itu berkata bahwa mereka berdua itu bukan manusia seperti aku gitu. Karena logikanya merinding. Jadi begini, saya ulangi, maaf ya, tadi sempat saya cut. Memang
jujur saya seperti merasakan kembali keberadaan mereka saat yang tadi ya. Nah, baik saya lanjutkan. Nah, ketika saya melihat sosok mereka tengah berdiri, posisinya begini, biar enak ya. Jadi ini depan barat. Jadi, nah posisi toilet itu begini. Jadi sosok itu berada di ujung sini, menghadap ke dinding dan tentunya membelakangi saya. Karena pada saat itu saya berada di lorong sini dan saklar lampunya dekat situ, dekat sini nih, dinding seperti gini. Nah, ketika saya ceklek menghidupkan lampu, mereka itu berada di sana dan membelakangi saya, tidak bergeming. Ya jujur saya terkejut, gitu. Tetapi tidak ada rasa takut. Cuma hati saya berkata bahwa mereka itu bukan manusia seperti aku ya, atau seperti kita. Karena logikanya, jikalau memang itu manusia, pertama siapa? Karena jelas yang tinggal di barak itu tentunya saya tahu siapa saja, dan mereka itu menurut saya asing. Yang kedua, kenapa mereka berada di dalam kegelapan? Yang ketiga, Yang ketiga, saya yakin mereka berdua itu bukan manusia, karena mereka berdua itu posisinya itu betul-betul menghadap dinding rapat, tidak berjarak. Dan saat itu saya beristighfar, astagfirullahaladzim, saya sambil memegang dada saya seperti posisinya, astagfirullahaladzim. Tentu pandangan mata saya itu tertuju ke bawah, dan ketika saya memandang ke arah mereka lagi, mereka hilang. Nah, pada saat itu memang muncul rasa takut, dan saya nggak pakai ini dan itu, bisa dibayangkan. Saya langsung balik kanan, lari ke depan dan ke tempat tinggal saya. Kebetulan barak saya di bagian paling depan. Singkat cerita, setibanya saya di dalam barak atau di dalam mes saya dari belakang tadi, saya tidak banyak cerita. Saya tidak ngomong kepada istri saya, itu tidak. Saya diam. Pada saat itu sekitar jam 10 malam. Nah, tidak banyak cerita lagi. Kemudian kami memutuskan untuk tidur. Kami pun tidur, matikan semua lampu seperti kebiasaan saya. Kalau tidur pasti mematikan lampu semua. Namun seperti kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan saya, setiap jam 2 malam atau dini hari saya terbangun. Saya untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud, gitu kan. Nah, ketika saya terbangun, kemudian saya keluar dari kamar, hendak ke toilet atau kamar mandi. Ya, tapi ya, di dalam rumah saya itu, di mes itu sudah saya bikin kamar mandi atau toilet, jadi saya nggak perlu ke belakang barak. Nah, jadi posisi di sini kamar saya, dan saya tuh keluar gini. Nah, ini dapur. Dapurnya ada kaca nakonya, ngadep keluar, dan toilet itu kamar mandi saya itu di sini bersebelahan dengan meja kompor. Dan tentunya si meja kompor ini berhadapan tepat dengan kaca nako yang keluar itu. Nah, di saat saya melintasi meja kompor itu, saya mendengar ada suara kletek. Nah, seperti itu. Ya, mungkin bukan karena saya seorang polisi. Saya tuh sangat sensitif dengan suara-suara tersebut tuh. Jadi saya anggapan pasti ada orang jahat atau orang mengintip. Nah, saya dengan refleks mengalihkan pandangan mata saya ke kaca nako tersebut. Saat itu saya mendekati jendela kaca nako itu. Nah, kemudian saya sibakkan tirai kain jendela itu, dan saya melihat lagi sosok yang berada di belakang toilet panjang barak tadi. Nah, saat itu saya seperti mendengar
sosok itu berbicara kepada saya. Kira-kira begini, kami datang untuk menjemput anakmu. Saya terkejut saat itu. Dan jujur, saya saat itu langsung menutup kembali kain jendela itu. Dan saya, tetap saya memutuskan masuk ke toilet untuk berwudu. Wah, merinding saya. Dan jujur sampai saat ini saya merinding. Dan beberapa kali tag pengambilan video tadi, saya sempat beberapa kali saya dihentikan. Memang saat itu saya merasakan begitu merinding, namun saya paksakan saya mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, saya segera kembali ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar, saya masih terngiang kata-katanya. Kami datang hanya untuk menjemput anakmu. Nah, pada saat itu saya begitu di dalam kamar itu, saya langsung bangunkan istri saya. Saya bangun. Sepertinya ada yang aneh. Istri saya pas itu tentunya terkejut, ada apa. Tapi saya nggak ngasih tahu saya. Jadi saya cuma, ayo bangun. Kamu berdoa, saya bilang gitu. Nah, istri saya sudah terbangun, dia beristighfar, berzikir. Saya melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud itu, saya terus berzikir. Nah, di saat saya berzikir itu dan saya mohon perlindungan dari Allah, jelas itu ada garukan pada dinding kamar bara itu dari arah luar, seperti mencakar gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Karena dinding bara itu kan terbuat dari papan. Jadi sangat jelas terdengar di telinga saya garukan tangan seperti dengan kuku panjang, itu kira-kira saya. Karena sangat jelas. Nah, seperti itu. Nah, singkat cerita, malam itu terlewati dengan penuh rasa ketakutan. Tapi alhamdulillah aman-aman saja. Singkat cerita lagi, 2 bulan kemudian, tentu kandungan istri saya berarti sudah 9 bulan ya, 9 bulan. Nah, sudah mulai ada tanda-tanda akan melahirkan anak pertama saya. Nah, pada saat itu kami memutuskan untuk memanggil dukun bayi. Dukun bayi yang biasa kami manggil mbah gitu ya, mbah dukun bayi gitu. Dan kebetulan rumah beliau itu tidak jauh dari bara, tepatnya di depan Mako Angkatan Laut, tapi agak kesininya. Nah, sudah kira-kira 2 hari, tapi istri saya belum juga melahirkan. Sehingga saya tuh sudah 2 malam itu begadang, artinya nggak tidur saya, menungguin istri saya. Nah, kira-kira jam 4 subuh, malam yang keduanya, jam 2 subuh, ya jam 2 subuh atau jam setengah 3 gitu, mbah dukun bayi itu membangunkan saya. Dek, bangun dek. Saya tersiap, langsung terbangun. Saya pikir istri saya sudah melahirkan gitu. Tapi beliau malah berbisik ke saya, dek, udah kita keluar dari tempat ini, kita pergi aja kemana gitu. Ada apa mbah? Gitu saya bilang. Nggak bener di tempat ini. Nggak benernya kenapa mbah? Udah, gak usah banyak tanya. Demikian beliau itu berkata ke saya. Udah, pada saat itu kan ya saya belum punya apa-apa, tinggal aja masih di bara, boro-boro saya punya mobil gitu kan. Saya bingung, pakai apa nih saya gitu kan. Cuma ya alhamdulillah berkat pergaulan kita ya, berhubungan baik dengan siapapun itu. Saya punya kenalan seorang bengkel yang biasa saya panggil itu Bang Mar. Rumahnya itu dekat jembatan Batu Hitam. Nah, situ saya pakai motor, saya pergi ke rumah beliau, rumahnya Bang Mar itu bengkel mobil.
Saya gedor, dok, 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 dok. Bang, bang, assalamualaikum bang. Alhamdulillah, Bang Mar itu bangun dan membukakan pintunya. Ada apa pak? Siap, izin bang, saya mau pinjam mobil abang. Saya membawa istri saya yang mau melahirkan ke klinik. Karena pada saat itu di Ranai, kalau nggak salah itu belum ada rumah sakit, jadi masih hanya ada puskesmas dan klinik-klinik bersalin. Jadi singkat cerita, malam itu juga saya boyong dengan menggunakan mobilnya Bang Mar. Saya boyong ke klinik di mana akhirnya istri saya melahirkan. Dan ketika di klinik itu, setiba di klinik itu, barulah Mbah Dukun Bayi itu menyampaikan kepada saya bahwa beliau itu didatangi dua sosok itu. Ya, sosok yang seorang ibu-ibu sama anak kecil itu. Dan sosok itu juga menyampaikan dan ngomong kepada Mbah itu bahwa dia itu akan ngambil anak saya. Dia bilang, kami sudah lama menunggu anak ini lahir dan anak ini akan kami ambil. Demikian. Ya, saya juga nggak tahu ya, mungkin yang namanya mbah-mbah ya, orang tua zaman dulu mungkin tetap adalah mungkin amalan untuk menghindar atau menjaga dari sosok-sosok yang tidak kasat mata. Nah, saya terkejut. Kenapa saya terkejut? Karena ternyata yang bisa melihat keberadaan kedatangannya sosok itu, makhluk itu juga bukan saya sendiri. Karena selama ini saya nggak pernah cerita ke siapapun gitu. Dan ketika Mbah itu cerita, ya secara otomatis saya terkejut. Berarti ada kesamaan, berarti benar adanya makhluk itu yang akan mengganggu bahkan mengambil anak saya. Nah, singkat cerita, sampai di klinik itu pun istri saya tuh tidak lekas atau tidak langsung melahirkan. Akhirnya saya minta tolong ke adik leting saya yang bernama Tigor. Dan saat ini, sekarang Tigor itu sudah jadi komandan saya malahan. Nah, minta tolong kepada Tigor untuk pergi ke rumah Pak Haji yang ada di Gunung Ranai. Mohon maaf, mungkin saya nggak bisa menyebutkan nama beliau. Nah, beliau akhirnya Pak Haji itu memberikan air tawar biasa, kalau di sana itu sebutnya air tawar, yaitu sebotol air putih, air doa. Kemudian air putih itu diminumkan ke istri saya, terus diisapkan ke wajahnya, kan digosokkan ke perutnya gitu kan. Nah, pada saat itu jam 3 siang. Nah, tiba-tiba saja di cuaca yang lagi panas gitu pada saat itu. Nah, tiba-tiba ada suara kilatan petir. Kemudian tiba-tiba menjadi gelap seperti maghrib. Bayangin ya, jam 3 siang atau sore, suasana atau cuaca tengah terang benderang bahkan panas. Tiba-tiba tuh berubah menjadi gelap layaknya maghrib gitu. Angin kencang bergemuruh, petir bersaut-sautan, dar. Nah, saya pada saat itu lari saya ke belakang klinik. Kebetulan di belakang klinik itu ada kebun masyarakat yang tidak terurus. Di belakang itu saya berdoa pada Allah gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tuaku. Dan yang terakhir doa saya berbisik, Pak, ampunkanlah segala dosa-dosa Dayat, Pak. Mungkin selama ini saya Dayat banyak salah ke Bapak. Demikian saya mohon maaf, mungkin pada saat Bapak saya itu masih hidup, saya mungkin banyak salah dosa, mungkin nggak sempat minta maaf. Dan saya berpikir mungkin karena itu juga salah satunya yang menyebabkan istri saya lambat untuk melahirkan anak saya. Nah, setelah saya mengucapkan itu,
Walau alam ya, secara kebetulan bagaimana bisa yakin Allah mendengarkan doa saya, dan ayah saya juga almarhum mendengar doa saya. Di saat itu saya mendengar suara tangisan bayi, dan saya berlari kembali ke klinik dan saya lihat di situ anak saya sudah lahiran, didampingi oleh ibu kandung saya yang sekarang sudah almarhum. Di situ saya bersujud syukur kepada Allah karena akhirnya istri saya selamat melahirkan dan anak saya pun selamat. Singkat cerita, setelah beberapa hari kami pun kembali ke Bara. Dan ketika kami sudah kembali ke Bara, ya, dari klinik tadi, setelah anak saya lahiran juga beberapa hari kemudian kembali lagi ke Bara. Nah, begitu kami kembali ke Bara, kejadian mistis yang tidak logika kembali datang, dan mereka semakin menunjukkan eksistensinya. Di situ saya merasa nggak kuat lagi, nggak benar ya. Saya yakin nggak benar nih. Apabila saya pertahankan masih tinggal di situ, pasti akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Nah, itu sih pendapat saya ya. Dan akhirnya saya minta saran kepada Pak Haji yang berada di Gunung Ranai itu, dan beliau menyarankan agar saya secepatnya pindah atau keluar dari Bara itu. Dan akhirnya saya pindah ke asrama. Nah, sampai di asrama itu kami melaksanakan atau mengadakan doa bersama, tentunya dengan kehadiran Pak Haji. Kemudian rumah dan sekitarnya pun diberikan air atau doa, sehingga dengan tujuan supaya makhluk itu tidak mengganggu kembali. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya ceritakan, karena ya selanjutnya juga tidak ada lagi gangguan-gangguan mistis atau gangguan dari makhluk itu kepada kami. Cuma menurut sumber cerita itu masyarakat gitu, bahwa memang area Bara itu dulu sebelum dibangun Bara itu area pemakaman masyarakat, dan ada kuburan atau makam di depan Bara itu. Nanti ada videonya saya share, saya lampirkan. Ada 2 makam yang di pagar tembok. Itu 2 makam itu, satu besar satu kecil, dan diperkirakan itulah seorang ibu sama anak yang meninggal, tapi masyarakat tidak mengetahui itu meninggalnya kenapa gitu. Cuma memang di situ ada 2 kuburan yang dipagar, dan pada saat pembongkaran pemindahan makam-makam yang ada di situ itu 2 makam itu yang tidak bisa dipindahkan. Kenapa nggak bisa dipindahkan ya? Itu tadi alat berat, bahkan alat berat yang meratakan dan membantu memindahkan jenazah di sana itu mendadak sakit dan alat berat itu rusak. Dan akhirnya pimpinan proyeknya berusaha dengan cara pergi ke rumah seorang ustadz untuk mencari tahu kenapa kok para pekerjanya tiba-tiba sakit dan alat berat rusak ketika hendak memindahkan 2 makam tersebut. Dan akhirnya Pak Ustadz dan mungkin orang yang dikatakan orang pandai lah di sana menyampaikan bahwa 2 makam itu tidak mau dipindahkan, dan apabila dipaksa maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, demikian ya, wallahu alam. Apakah yang punya makam 2 itu yang datang mengganggu saya dan bahkan mengatakan akan mengambil anak saya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu, dan hanya kepada Allah kita mohon perlindungannya. Mungkin demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap menjaga kesehatan dan gunakan masker.
agar kita dapat aman dari segala penyakit atau virus yang sedang mewabah di dunia ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.